Selamat sore, teman-teman. Saya Fedi Pilor, guru asuransi. Channel Guru Asuransi adalah untuk pendidikan, edukasi bagi masyarakat luas tentang asuransi dan juga bagi praktisi perasuransian agar industri ini menjadi lebih baik dan lebih bermartabat ya dalam rangka melayani nasabah dengan sebaik-baiknya karena fungsi asuransi adalah sangat mulia. Oke, saya ingin membahas mengenai mafia asuransi. Adakah di industri perasuransian? Terus saja saya di tahun lalu dihubungi oleh seorang korban unit link yang berada di Surabaya, inisialnya SY. Ya, beliau menyatakan bahwasannya ada seorang eh, pelaku dan saksi, ya, dan juga korban. Ya, pelaku, saksi dan korban ya, ya berinisial J, ya J. Ya, kemudian J telepon saya dan saya pun juga menghubungi sahabat saya, ya, seorang pengacara, seorang praktisi perasuransian yang saya percaya. Kita ketemu dengan J ini di sebuah kedai di Sunter, ya, kedai dan Sunter ya. Di situ kami mendengarkan ya cerita ya dari seorang pelaku, saksi dan korban ya mafia asuransi. Jadi dia adalah seorang investor ya, investor yang dihubungi oleh seorang claim examiner ataupun claim manager ya. Dia sampaikan bahwasannya dia diminta untuk membayarkan premi-premi asuransi yang dibuat oleh claim examiner dengan menghubungi agen asuransi. Jadi saya akan coba buka ya. Akan coba buka ya, saya akan coba buka dia punya ininya. Oke. Nah, jadi si J inilah investor, ya, dia adalah investor. Kemudian saya tidak tahu scriptwriter-nya siapa, apakah dia dihubungi oleh claim manager di perusahaan asuransi jiwa, ini mengenai hospital, ya, hospital plan ya claim manager ataupun claim examiner. Jadi dia diminta untuk membayar premi sekitar miliaran rupiah, ya, miliaran rupiah, dan kemudian dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan yang lebih besar, ya, tentunya dari investasi, ya. Karena ini investasi tanda petik, ya. Dia bayar premi untuk mendapatkan nilai klaim yang lebih besar, ya. Mungkin 5-6 kali lipat, ya. Nah, ini skenario yang saya coba gambarkan dari cerita yang disampaikan oleh CJ itu, ya. Jadi investor dihubungi oleh siapa? Scriptwriter ataupun pembuat skenario ini atau pedalangnya saya tidak tahu, ya, karena pada waktu itu setelah ketemu dengan si J ini, kami janji ketemu di sebuah perusahaan asuransi jiwa besar, ya, joint venture, ya, di daerah Jakarta Pusat dengan bagian klaim, ya, dengan bagian klaim. Jadi J ini ingin menyampaikan segala macam keluhan yang dia alami, ya, kepada si staff klaim ini, ya, yang tidak pernah dihubungi oleh si J. Nah, kemudian saya membantu, tapi J harus buka semuanya, harus buka semua, paparkan semua terkait siapa pelakunya, dan kemudian Anda pun juga sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku, sebagai korban, ya, sebagai saksi juga. Tetapi kemudian si J ini tidak bersedia untuk mengakui perbuatannya, ya. Jadi dia sampaikan bahwa ada claim manager, claim examiner, ya. Ini claim manager adalah pimpinannya, claim examiner di lapangan, ya. Kemudian ada scriptwriter-nya siapa sih nggak tahu, apakah claim manajernya atau direktur tekniknya segala macam saya nggak tahu, ya. Kemudian ini dia menghubungi rumah sakit dan dokter, ya, rumah sakit dan dokter. Dia cari rumah sakit dan dokter yang jarang klaim ataupun yang sudah lama tidak klaim, ya. Dia berkomunikasi dengan rumah sakit dan dokter, kemudian setelah itu oke, kemudian dia cari field agen lapangan, ya, agen lapangan. Jadi agen, ya, sebagai agen dia cari, kemudian agen ini diminta untuk cari insut tertanggung yang kondisi fisiknya sakit dan segala macam. Ini adalah suatu nasabahnya memang sakit sih, tertanggung sakit nih. Tertanggung tidak bayar premi, ya. Jadi cari oleh agen ini, cari tertanggung yang siap untuk bekerja sama dengan cara dibagi klaimnya. Nah, kemudian masuklah klaim tersebut, ya. Jadi dibuatlah polis atas nama tertanggung oleh agen ini, kemudian dibayarkan preminya oleh investor, ya, kemudian setelah itu si agen ini, ya, merekayasa untuk mengajukan klaim, ya, dengan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh rumah sakit dan dokter bekerjasama dengan tertanggung, ya, memasukkan ke claim manager. Claim manager menyampaikan ke claim examiner, kemudian dia verifikasi. Kadang-kadang ada juga claim investigator, ya,
terlibat di sini dalam skenario konspirasi. Ini saya mau coba gambarkan ya. Tapi karena ini masih cerita saja, tapi ini bisa saja terjadi ya. Nah ini saya punya nama-namanya, tapi saya tidak mau sebutkan di sini. Ini skenario. Jadi tertanggung pada umumnya awam terkait dengan masalah penipuan ataupun kejahatan asuransi. Tertanggung tidak tahu, tertanggung diajak serta untuk melakukan kejahatan ini. Ya, ini masih teori ya, tapi ini banyak ya. Dan kemudian saya mau ceritakan juga sekali lagi ya, bahwasannya claim manager ataupun claim examiner ini itu satu paket dengan field agent pindah ya dari satu perusahaan asuransi yang ternama pindah ke rombongan, pindah ke asuransi lain untuk digerogoti dia punya dia punya preminya ya, jadi melakukan klaimnya. Nah, setelah mereka sudah cukup kaya ya, ini masih baru merupakan informasi, dia membuat PT untuk melakukan pekerjaan itu sebagai ya examiner, investigator dan segala macam. Ya, jadi ini masih berupa teori konspirasi dan kemudian ini nyata di lapangan ada ya, dan Anda tinggal bisa mencari tahu, melihat kembali bahwasannya kalau katakanlah misalnya biasanya mereka tuh pindah-pindah dari asuransi A ke B ke C gitu ya, tinggal cari uang gitu loh. Ini modelnya sama ya, ini hospital plan ya yang saya pikir perlu Anda sikapi ya, dan mestinya tidak disalahkan tertanggung, karena tertanggung saya percaya adalah orang yang awam yang tidak tahu menahu mengenai teori konspirasi ini ya. Biasanya orang yang cerdas, orang yang cerdik ya, yang paham dengan kondisi-kondisi polis asuransi, tak paham dengan seluk-beluk mengenai klaim asuransi, paham dengan proses flowchart ya, prosedur dan segala macam, paham dengan dokumen-dokumen dokter dan segala macam. Itulah yang dilakukan oleh para mafia. Ini masih berupa konspirasi teori, dan mungkin saya akan coba menuliskan buku ya mengenai hal ini, dan saya percaya teman-teman yang memahami ini ataupun mendapatkan informasi ini pernah melakukannya dan segala macam, Anda tahu, Anda paham pasti ya. Jadi dunia ini memang ada, dunia gelap ini ada ya, dan kemudian bagaimana kita menyikapi, mestinya ada claims auditor ya, pihak luar yang melakukan audit ya, apakah benar proses klaim yang dilakukan oleh claim manager ataupun claim examiner, bagaimana dengan pekerjaan claim investigator yang pada di luar, apakah mereka merupakan bagian ataupun sudah ada kerjasama dengan claim manager segala macam ya, karena biasanya itu talinya bisa diurut ya, kita bisa lihat dia punya CV-nya, kriminality-nya dari mana kelihatan kok ya, itu sangat mudah untuk dapat menelisik atau menelusuri ya. Nah, sehingga dalam hal ini saya berharap kepada tertanggung masyarakat luas, jangan mau diajak-ajak ya untuk melakukan kejahatan asuransi ya, jangan mau. Kenapa? Karena Anda bisa saja jatuh dalam tindak pidana ya. Sebaiknya Anda menolak ajakan para mafia asuransi dalam teori konspirasi ini ya. Anda tolak ya, supaya Anda tidak dipenjara dan kemudian Anda mengalami kerugian secara lebih jauh ya. Jadi itu saya punya teori konspirasi terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baru atau mungkin sudah hal yang lama bagi Anda semua, tetapi ini tidak pernah atau jarang diungkapkan oleh teman-teman kita. Mereka mungkin masih merasa hal yang tabu dan kemudian tidak perlu dibeberkan, tapi saya pikir kejahatan mestinya diungkap supaya terang benderang, bukan ditutupi. Ya, kejahatan dibuka terang benderang supaya ketahuan bagaimana caranya melakukan pencegahan, dan kemudian orang-orang yang melakukan hal tersebut langsung di blacklist. Ya. Nah, ini pakewo ataupun rasa sungkan, rasa tidak tahulah saya ya, tapi pasti kejahatan asuransi harus dibongkar siapapun pelakunya. Semoga bermanfaat. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.